Kita ulang kembali sejumlah berita pilihan dari Bali. Dua jenazah korban kapal terbalik dari Tiongkok akan dikremasi di Bali. Diduga keracunan makanan, 26 pelajar SMP di Klungkung dirawat akibat mual dan muntah. Pengelola objek wisata Nuanu di Tabanan menggelar pameran foto bertajuk Foto Bali Festival. Salah satu rumah sakit di Gianyar diduga melakukan malpraktek yang menyebabkan bayi perempuan berusia 3 bulan bernama Nikadek Anggita meninggal dunia. Iwayan Eka Saputra mengaku kecewa karena petugas rumah sakit tidak menangani anaknya dengan baik dan profesional. Menurut Wayan, seorang petugas rumah sakit berstatus siswa sekolah menengah menyuntik anaknya. Namun setelah itu tubuh anaknya menghitam lalu meninggal dunia. Wayan berusaha meminta penjelasan dari pengelola rumah sakit, namun jawabannya tidak memuaskan. Wayan bersama istri akhirnya mengikhlaskan kepergian anaknya dan tidak membawa masalah ke ranah hukum. Namun ia meminta pengelola rumah sakit lebih berhati-hati serta berharap ada permintaan maaf. Christian Namo tidak bisa membendung amarahnya. Personil TNI berpangkat Sersan Mayor yang bertugas di Kodim 1627 Rotendao mengutuk pelaku yang menganiaya putranya, Prada Luki Cepril Saputra, hingga tewas. Ia meminta TNI mengungkap kematian putranya dan menghukum para pelaku dengan hukuman yang setimpal. Christian menduga anaknya tewas dianiaya para seniornya di asrama. Kodam 9 Udayana saat ini sudah membentuk tim investigasi dan telah memeriksa 20 orang personil TNI. Menurut Wakapendam 9 Udayana, Letkol Infantri Amir Syarifuddin, Pangdam 9 Udayana telah menginstruksikan untuk menyelidiki kasus ini hingga tuntas dan transparan. Beras jenis medium saat ini langka di Kabupaten Karangasem. Banyak pedagang di pasaran yang tidak menyetok beras jenis ini. Akibatnya, harga beras jenis medium naik drastis. Penyebab kelangkaan beras medium karena petani gagal panen, karena diserang hama dan cuaca buruk. Selain itu, pengusaha penggilingan padi juga sulit mendapatkan gabah dari petani sejak 2 bulan terakhir, sehingga produksi beras medium menurun. Di sejumlah pasar tradisional di Karangasem, harga beras medium sebelumnya Rp12.000 per kilogram, saat ini terus merangkak naik dan menyentuh harga Rp14.000 per kilogram. Akibat cuaca ekstrim, harga semen di Kabupaten Bangli mulai merangkak naik. Bahkan sebagian pedagang tidak menjual karena stok semen kosong. Kadek Kevin Junior, pemilik toko bangunan di LC Uma Bukal, mengaku sejak sebulan yang lalu ia sulit mendapatkan semen. Biasanya 3 atau 4 hari pasokan sudah datang. Akibat kelangkaan ini, harga semen melonjak naik dari Rp58.000 per sak menjadi Rp85.000 per sak. Keterlambatan pasokan semen ke Bali disebabkan kebijakan otoritas Pelabuhan Ketapang Banyuwangi yang membatasi jumlah maksimal muatan yang akan menyeberang ke Bali. Truk yang mengangkut pakan ternak ini terbakar Senin pagi di sebelah barat Pertamina Kaliakah, Jemberana. Petugas pemadam kebakaran Jemberana langsung bergerak ke lokasi dan memadamkan api agar tidak membesar. Kebakaran terjadi ketika sopir truk Abdul Solihin mencium bau kampas rem terbakar dari ban kiri belakang. Sopir sempat menghentikan kendaraan, namun asap semakin tebal keluar dari ban belakang.
Tidak sampai 1 jam, petugas damkar berhasil memadamkan api, namun sebagian badan mobil hangus terbakar. Tidak ada korban jiwa maupun yang terluka dalam kejadian ini. Musibah terbaliknya kapal Dolphin Cruise 2 di Pelabuhan Sanur ternyata berlanjut ke ranah hukum. Keluarga korban melaporkan nahkoda kapal ke Polda Bali karena lalai hingga menyebabkan korban meninggal dunia. Menurut kuasa hukum korban Haryadi, keluarga korban sudah menjalani pemeriksaan di kepolisian. Laporan ke polisi diajukan agen wisata yang melayani jasa wisata kepada para korban dan keluarga. Namun Haryadi tidak mengungkap tuntutan material dari para korban. Namun yang jelas keluarga korban menuntut keadilan. Penyidik Ditpol Airut Polda Bali memeriksa 13 orang saksi dalam kasus terbaliknya kapal Dolphin Cruise 2 yang merenggut nyawa 3 orang. Pemeriksaan ini terkait laporan agen perjalanan yang membawa rombongan wisatawan. Penyidik Ditpol Airut Polda Bali telah menaikkan status penyelidikan ke penyidikan, namun hingga kini belum ada penetapan tersangka. Pelapor mengaku tidak menuntut banyak dalam kasus ini. Ia hanya berharap keselamatan wisatawan yang berlibur ke Bali menjadi perhatian utama. Pemerintah Provinsi Bali dan Kejaksaan Tinggi Bali menandatangani nota kesepakatan di bidang hukum perdata dan tata usaha negara pada Senin lalu di Gedung Kertosabar, Rumah Jabatan Gubernur Bali Jayasabah, Denpasar. Kesepakatan ditandatangani Gubernur Bali Wayan Koster dan Kepala Kejati Bali Ketut Sumadana. Nota kesepakatan ini untuk mengatur tata kelola pemerintahan, akuntabilitas dan keterbukaan sehingga setiap program pemerintah dapat dipertanggungjawabkan. Kerjasama di bidang hukum perdata dan tata usaha atau Balai Kerta Adiaksa merupakan yang pertama kali di Indonesia. Baik, informasi tadi mengakhiri jumpa kita pagi ini. Atas nama rekan yang bertugas, saya Dara Paramita mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda.